Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik dan siap untuk mengikuti kelas hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 15 akan memberikan materi yang cukup menarik dan pastinya bermanfaat untuk bekal teman-teman menjadi trainer yang lebih profesional. Tapi sebelumnya nih, teman-teman pasti tahu kan pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau kata prinsip kelompok kami sih, tak kenal maka tak nyaman. Biar teman-teman di sini bisa lebih nyaman lagi dalam menyimak materi hari ini, kita kenalan dulu yuk sama materi hari ini. Pergi liburan bersama family, perginya ke Bekasi. Perkenalkan, saya Mili yang akan kasih edukasi. Di Bekasi ketemu Pak Yudi, janjian buat nonton tanding Arsenal. Selain Mili ada juga Renaldi yang siap bantu Anda menjadi trainer yang profesional. Nonton bola lewat aplikasi. Beres nonton, langsung pergi ke Cikini. Di sini juga ada Desi. Mari kita belajar bersama hari ini. Sebelumnya, kalian sudah mendengarkan penjelasan mengenai bagaimana menyimpulkan sebuah program pelatihan yang aktif. Membuat kesimpulan dari sebuah program pelatihan memang penting. Namun, ada hal lain yang tidak kalah penting tetapi masih banyak trainer yang mengabaikan hal ini. Kelompok 15 akan membahas materi tentang Providing for Back on the Job Application, di mana materi ini sangatlah penting untuk diterapkan dalam sebuah program pelatihan. Namun, nyatanya masih banyak trainer yang belum menerapkan secara optimal. Maka dari itu, simak video ini sampai akhir ya. Seringkali banyak orang yang mengira bahwa training merupakan program yang mahal dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Banyak juga orang yang meragukan hasil nyata dari sebuah training. Pasalnya, tidak semua peserta yang telah mengikuti training dapat mengaplikasikan hasil pembelajaran pelatihan yang telah dilakukan. Ini menjadi sebuah tugas penting bagi trainer untuk mendesain sebuah program pelatihan yang efektif dan efisien, sehingga hasilnya dapat diaplikasikan oleh peserta. Tapi, gimana ya caranya? Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas strategi yang bisa dilakukan trainer untuk mendorong peserta dapat mengaplikasikan hasil dari sebuah program training secara optimal ketika mereka kembali ke tempat kerja. Dalam pembahasan ini, terdapat saran-saran yang mencakup 3 periode waktu. Sebelum acara pelatihan dimulai, saat sedang berlangsung, dan setelah selesai. Sebelum acara pelatihan dimulai, training membuahkan hasil ketika diterapkan pada pekerjaan organisasi. Bagian terpenting dari tugas trainer adalah memastikan bahwa peserta dapat mentransfer apa yang telah mereka pelajari dalam pelatihan ke pekerjaan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh trainer. Cara yang pertama, mulailah dengan memberikan training kepada supervisor training. Dalam hal ini, supervisor dapat melayani tidak hanya sebagai atasan, tetapi juga sebagai mentor, pelatih, panutan, dan pemberi semangat. Tentu saja, langkah ini membutuhkan biaya dan waktu yang banyak serta sulit didapat. Ini adalah contoh di mana program pelatihan secara virtual bisa sangat bermanfaat. Cara yang kedua, jika trainer tidak dapat melatih supervisor terlebih dahulu, trainer dapat melakukan briefing dengan supervisor mengenai pelatihan yang akan diterima karyawan mereka. Dalam pengarahan semacam itu, penting bagi trainer untuk membahas hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan program training. Yang kedua, garis besar program training. Yang ketiga, jenis kegiatan pelatihan yang digunakan dalam program. Yang keempat, materi training yang akan disampaikan. Yang kelima, syarat untuk memfasilitasi praktik lebih lanjut dan penerapan keterampilan. Pendekatan ini bekerja dengan baik jika program training yang dibuat sejalan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dari sebuah organisasi. Cara yang ketiga, trainer dapat melakukan kerjasama dengan atasan peserta sebelum sebuah training dilakukan. Dalam hal ini, trainer membahas mengenai persiapan yang harus dilakukan peserta sebelum program training dilaksanakan. Misalnya, atasan memberikan peserta waktu istirahat dari tanggung jawab rutin mereka untuk membaca materi lanjutan atau menyelesaikan tugas prakursus. Lebih baik lagi bila atasan membantu peserta membahas masalah pribadi mereka dalam dunia pekerjaan untuk dibahas dan dijadikan kasus pada program pelatihan. Hal ini kemudian menjadi dasar untuk pemecahan masalah di kehidupan nyata saat pelatihan sedang berlangsung.
trainer bertugas untuk mengajarkan keterampilan baru kepada peserta. Dalam hal ini, trainer dapat melakukan hal-hal tertentu untuk meningkatkan daya ingat peserta sehingga mereka dapat mengaplikasikan materi yang telah dipelajari ke tempat kerja. Selama program training berlangsung, trainer dapat menerapkan 4 tips, yaitu tips yang pertama adalah memberikan waktu latihan yang cukup untuk penguasaan keterampilan. Misalnya, mereka mungkin memberikan peserta kesempatan untuk role play dengan melakukan wawancara perekrutan dan memberikan feedback tentang kinerja peserta. Hal ini dilakukan agar peserta dapat menguasai keterampilan yang baru mereka pelajari. Tips yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta untuk dapat berlatih sesuai dengan setting pekerjaan mereka. Trainer dapat memberikan pelatihan yang sesuai dengan pekerjaan peserta. Hal ini dilakukan agar peserta dapat dengan mudah mengaplikasikan pelatihan yang telah dilakukan ke pekerjaan nyata. Selain itu, peserta dapat membantu menciptakan lingkungan pekerjaan yang lebih positif. Tips yang ketiga, trainer dapat mendorong peserta untuk mengungkapkan sikap mereka tentang keterampilan yang sudah diajarkan. Peserta cenderung tidak menolak perubahan jika mereka memiliki kesempatan untuk mengungkapkan keraguan mereka tentang perubahan tersebut. Dalam hal ini, trainer dapat mendorong peserta agar dapat menarik kesimpulan berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Pada akhirnya, pesertalah yang akan memutuskan apakah akan menggunakan atau tidak apa yang telah trainer ajarkan kepada mereka. Tips yang terakhir, trainer dapat memberikan tugas yang sesuai dalam setting pekerjaan peserta. Trainer dapat meminta kepada peserta untuk menceritakan pengalaman peserta dalam menerapkan keterampilan yang diajarkan dalam pekerjaan mereka. Pada sesi ini, trainer dapat memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya apabila ada hal yang belum mereka mengerti. Sebelumnya kita telah mendengarkan penjelasan trainer Desi mengenai strategi yang membantu peserta untuk dapat mengaplikasikan hasil training ke tempat kerja mereka secara efektif. Baik itu strategi yang dapat dilakukan trainer sebelum memulai pelatihan ataupun strategi yang dapat dilakukan trainer pada saat pelatihan itu berlangsung. Ternyata tidak hanya sampai di situ. Sebelum program training berakhir, trainer juga dapat menggunakan beberapa strategi untuk mendorong peserta menerapkan pembelajaran training ke tempat kerja mereka. Kira-kira gimana ya strateginya? Nah, badannya udah lebih rileks kan? Yuk kita lanjut simak penjelasan berikut ini. Yaitu self-assessment, job aids, dan re-entry advice. Untuk memahami lebih lanjut cara mengaplikasikan ketiga strategi ini, yuk simak penjelasan berikut. Dalam self-assessment, Anda dapat meminta peserta untuk mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari tentang diri mereka sendiri, termasuk pengetahuan, perilaku, dan sikap mereka. Ternyata, kegiatan menilai diri sendiri dapat menjadi motivasi perubahan yang hebat loh. Nah, self-assessment ini dapat dilakukan dalam berbagai macam cara. Misalnya, menggunakan kuesioner, post-test, atau yang paling menarik, self-assessment juga dapat diaplikasikan melalui role-playing loh. Kira-kira gimana ya? Udah penasaran kan? Yuk kita lihat cuplikan berikut ini. Kegiatan role-playing untuk self-assessment bisa dilakukan dalam berbagai macam cara. Salah satunya bisa menggunakan cara berikut. Pada kegiatan ini, peserta diminta untuk mengevaluasi sejauh mana mereka melihat diri mereka sendiri dalam beberapa spektrum. Misalnya, dalam simulasi ini terdapat spektrum gaya kerja, yaitu well-planned versus spontaneous, kemudian directive versus delegating. Peserta diminta untuk berdiri dan menempatkan diri mereka dalam barisan sesuai dengan cara mereka memandang diri mereka sendiri. Misalnya, jika mereka melihat diri mereka lebih well-planned daripada orang lain, maka mereka pergi ke barisan depan. Sebaliknya, jika peserta melihat diri mereka itu lebih cenderung spontaneous daripada orang lain, maka mereka pergi ke barisan belakang. Apabila partisipan yang tidak mengidentifikasikan secara jelas dengan salah satu pilihan, mereka harus menempatkan diri mereka di tengah.
Nah, setiap kontinum tempat peserta berdiri perlu dibahas. Peserta harus menjelaskan alasan mereka menempatkan diri mereka sendiri di posisi tersebut. Kemudian, para peserta lainnya akan saling memberikan feedback atau komentar mengenai penempatan diri yang dilakukan oleh peserta lain. Setelah mendapatkan komentar dari peserta lainnya, peserta yang bersangkutan perlu ditanya oleh trainer, apakah Anda ingin mengubah posisi Anda dalam antrian? Jika iya, minta peserta untuk pindah ke posisi yang mereka anggap lebih sesuai dengan diri mereka. Selanjutnya, kita dapat menggunakan Job Aid. Job Aid merupakan alat bantu kerja yang dapat membantu peserta untuk mengingat dan menerapkan apa yang mereka pelajari dalam program pelatihan. Job Aid ini perlu dibentuk secara terstruktur. Contohnya itu misalnya seperti checklist, lembar kerja, dan berbagai macam bentuk alat bantu kerja lainnya. Nah, Job Aid ini akan efektif digunakan bila dijelaskan dan dicoba terlebih dahulu oleh para peserta dalam pelatihan itu sendiri. Selanjutnya ada Re-entry Advice. Setiap program pelatihan mungkin diakhiri dengan sesi penutupan tentang Re-entry Advice. Pada proses ini, trainer ataupun peserta saling memberikan saran. Dalam sesi tersebut, trainer perlu menyampaikan beberapa langkah untuk menerapkan pelatihan di tempat kerja. Langkah pertama yaitu mengatur pertemuan dengan supervisor untuk membahas program pelatihan dan bagaimana cara menggunakan keterampilan yang telah dipelajari. Kedua, mengidentifikasi tugas-tugas yang akan menggunakan keterampilan yang dipelajari dalam program pelatihan. Atau peserta juga dapat menjalin relasi dengan peserta lainnya untuk saling membandingkan pengalaman pelatihan. Selain strategi-strategi yang dilakukan pada saat periode sebelum, saat, dan setelah pelatihan berlangsung, ada juga metode lain yang dapat dilakukan oleh trainer agar hasil pelatihan dapat diaplikasikan oleh peserta secara optimal, yaitu dengan metode obstacle assessment, peer consultation, dan peer teaching. Tapi sebelum kita lanjut materinya, kita peregangan dulu yuk biar badan lebih rileks dan teman-teman di sini bisa lebih siap untuk menerima informasi baru. Kita lihat video berikut ya. Dalam membuat perencanaan masa depan harus mempertimbangkan hambatan-hambatan dalam menerapkan pelatihan. Kendala yang umum terjadi yaitu kurangnya dukungan dari rekan kerja, supervisor, ataupun orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan. Kendala umum lainnya yaitu mungkin saja terjadi kurangnya waktu untuk menerapkan keterampilan baru, menilai bagaimana keterampilan itu sudah digunakan, dan kurangnya feedback yang diberikan orang lain kepada peserta. Nah, dalam menyusun program pelatihan, trainer juga harus menyediakan waktu bagi peserta untuk mendiskusikan beberapa hambatan yang mungkin mereka temukan ketika mereka kembali bekerja. Dan kita juga perlu membahas bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, contohnya itu misalnya dengan analisis SWOT. Teman-teman di sini pada tahu nggak sih analisis SWOT itu apa? Kalau tahu, komen di kolom komentar ya. Selanjutnya, peer consultation. Konsultasi dengan rekan dapat menjadi salah satu kegiatan yang baik untuk menyatukan pembelajaran dari program pelatihan dan mendorong peserta untuk mengaplikasikan hasil pelatihan. Peserta akan diatur dalam kelompok-kelompok kecil dengan tujuan untuk mendiskusikan suatu masalah. Nah, setiap peserta bergiliran akan menjadi klien dengan masalah tertentu. Dalam proses ini, memberikan kesempatan kepada peserta untuk merangkum dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan yang mereka peroleh dari pelatihan.
Selanjutnya, peer teaching. Seperti yang kita tahu bahwa ketika seseorang dapat mengajarkan orang lain, maka orang tersebut sudah memahami materi yang mereka ajarkan. Nah, peer teaching ini bisa menjadi cara terbaik di mana peserta bisa betul-betul menerapkan pengetahuan dan keterampilan baru mereka. Terlebih dari itu, ilmu yang diajarkan peserta juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, hal ini dapat dilakukan dalam program pelatihan loh. Misalnya, trainer menugaskan peserta untuk membentuk suatu proyek dengan mempresentasikan temuan mereka kepada orang lain dalam kelompok pelatihan. Kita sudah mendengarkan strategi yang dapat digunakan oleh trainer untuk mendorong peserta menerapkan pembelajaran training mereka di tempat kerja. Ternyata masih ada lagi loh, saat training berakhir ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh trainer. Apa saja ya? Pada akhir training, trainer harus memastikan peserta untuk melakukan beberapa hal, seperti self-monitoring, contracting, dan juga action plan. Selain itu, trainer juga harus melakukan yang namanya follow-up questionnaire dan follow-up coaching and support. Apa sih itu? Sekarang mari kita dengarkan penjelasannya bersama-sama. Yang pertama ada self-monitoring. Di sini trainer harus menyarankan para peserta untuk melakukan pemantauan terhadap perilaku mereka masing-masing di tempat kerja, dengan tujuan untuk membuat manfaat dari pelatihan dapat bertahan dengan lama. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat jurnal atau blog pribadi untuk melakukan pemantauan diri. Salah satu contoh dari self-monitoring adalah dengan mengatur waktu mereka di tempat kerja, seperti misalnya membuat daftar reminder. Sekarang mari kita lihat contoh dari reminder. Misalnya adalah dengan membuat daftar yang harus dilakukan setiap hari oleh peserta, kemudian membuat janji kepada diri sendiri, menetapkan prioritas berdasarkan kepentingan, lalu meninjau daftar goal dalam hidup sebulan sekali, dan sebagainya. Peserta kemudian akan diminta untuk memilih 3 pengingat yang menurut mereka paling relevan dan memasangnya di ruang kerja mereka. Berikutnya ada contracting. Di sini trainer dapat menyarankan peserta untuk menuliskan ekspresi sederhana dari niat untuk mengubah perilaku peserta dalam beberapa hal atau untuk melakukan tindakan tertentu yang sesuai dengan tujuan program pelatihan. Seringkali trainer akan menawarkan untuk mengumpulkan kontrak dan mengirimkannya kembali melalui email untuk ditinjau dalam waktu 1 bulan. Kontrak ini dapat dibuat sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain, bos, ataupun kolega. Selain itu, format dari contracting dapat berbentuk formal ataupun informal. Contracting ini dapat dilakukan dengan membuat kontrak sesuai dengan program pelatihan. Contoh dari contracting misalnya adalah pada akhir pelatihan, trainer dapat meminta peserta untuk menuliskan surat pada diri sendiri untuk menunjukkan apa yang telah mereka pelajari selama pelatihan dan bagaimana cara mereka akan menerapkannya di tempat kerja. Yang berikutnya adalah action plan. Pada action plan, peserta diminta untuk menuliskan hasil yang ingin didapatkan dari program pelatihan dan langkah-langkah untuk mencapainya. Peserta juga harus memperhatikan hambatan yang mungkin terjadi. Action plan ini juga dapat dilihat sebagai alat motivasi diri bagi peserta. Mari kita lihat contoh bentuk dari action plan. Pada contoh action plan, trainer dapat meminta peserta untuk menuliskan 3 tindakan yang ingin dilakukan sebagai hasil dari program pelatihan. Kemudian mintalah peserta untuk memilih tindakan yang ingin dilakukan terlebih dahulu. Lalu buatlah daftar hambatan yang mungkin terjadi. Lalu diskusikanlah dengan rekan atau peserta lain bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut. Kemudian jelaskan secara rinci tindakan yang akan dilakukan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan agar hasil dari program pelatihan ini dapat bermanfaat di tempat kerja. Berikutnya adalah follow-up questionnaire. Follow-up questionnaire merupakan strategi untuk meningkatkan kesadaran peserta tentang program pelatihan setelah sudah lama berlalu dan dapat dilakukan dengan menggunakan questionnaire. Hal ini juga berfungsi untuk tetap terhubung dengan peserta. Pertama-tama jelaskanlah kepada para peserta bahwa Anda ingin mengirimkan questionnaire follow-up 1 bulan sebelumnya.
Kuesioner ini dimaksudkan untuk membantu peserta menilai apa yang telah mereka pelajari dan seberapa baik mereka menerapkannya di tempat kerja, dan juga dapat memberikan trainer umpan balik maupun feedback. Pada saat membuat kuesioner ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, jaga agar bahasa tetap ramah dan informal. Lalu urutkanlah pertanyaan dari yang termudah, kemudian gunakanlah format seperti checklist, skala penilaian, kalimat pendek, ataupun esai. Dan yang terakhir, tawarkanlah kepada para peserta untuk menghubungi Anda. Yang terakhir terdapat follow-up coaching and support. Setelah sesi pelatihan berakhir, trainer dapat melakukan pembinaan pribadi kepada para peserta dan berkonsultasi secara intensif. Pada follow-up coaching and support ini berfokus pada hambatan yang dialami oleh peserta di dalam mencapai potensi maksimal mereka di tempat kerja. Selain itu, hal ini juga dapat dilakukan pada kelompok kecil untuk mendiskusikan hambatan umum yang muncul menuju sukses. Banyak upaya program training yang tidak berhasil karena tidak diintegrasikan dengan baik ke tempat kerja. Nah, dengan menonton video ini, ternyata kita tahu ada banyak upaya untuk merancang program sehingga hasil dari program training dapat diterapkan di tempat kerja. Sekarang sudah mengerti kan bagaimana cara mengaplikasikan hasil dari sebuah program training, baik itu strategi pengaplikasian training yang dilakukan sebelum pelatihan, saat pelatihan berlangsung, atau bahkan saat program pelatihan sudah berakhir. Sekian penyampaian dari kami, semoga materi ini dapat menambah wawasan kepada teman-teman. Terima kasih semuanya.